Udah bisa dimulai nih? Oke bang. Bisa, bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sadam Agung Sudewo dari kelompok 12 yang tersusun anggotanya dari eh, Adita Muharman, Sadan Fitroni, Rifan Jennifer Nainggolan, dan Rega Arya Ganda. Izin untuk menyampaikan presentasi untuk tugas UTS mata kuliah data mining dengan tema penerapan data mining menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi status lulusan mahasiswa dengan pendekatan risk DM. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, di mana kelulusan mahasiswa adalah indikator penting kualitas pendidikan. Penelitian ini menerapkan teknik data mining dengan metode klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi status lulusan mahasiswa. Proses penelitian mengikuti tahapan TRIPS DM ini yaitu melalui pemahaman masalah, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, dan evaluasi. Data yang digunakan adalah data akademik mahasiswa, khususnya nilai indeks prestasi semester atau IPS, dan pemodelan evaluasi ini dilakukan menggunakan RapidMiner atau AI Studio 2026 versi 0,0.1 dengan metode cross validation. Hasilnya, model decision tree ini mencapai akurasi 89,17% dengan atribut IPS sebagai faktor utama. Model ini mudah dipahami dan dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan akademik. Selanjutnya ada data mining. Data mining ini juga dikenal sebagai knowledge discovery in database atau disingkat KDD, adalah proses untuk menemukan pola atau informasi berharga yang dalam kumpulan data yang besar. Sejarah singkat data mining dimulai dari tahun 1960, yang dimana pada tahun tersebut data mining ini adalah konsep-konsep awal yang menjadi dasar data mining yang sudah mulai muncul, berakar pada bidang statistik dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya di tahun 1980 sampai awal 1990, di sini data mining difokuskan untuk penelitian yang bergeser ke arah penggunaan teknik machine learning atau pembelajaran mesin, juga statistik untuk menganalisis data besar. Istilahnya yang umum yang digunakan saat itu adalah Knowledge Discovery in Database atau KDD. Pada tahun 1989, lokakarya atau workshop pertama tentang KDD diselenggarakan di konferensi IJCAI. Lalu selanjutnya di tahun 1990-an, istilah data mining ini mulai populer dan diciptakan oleh para peneliti, termasuk tokoh-tokoh seperti Usama Fayyad, Gregory Piatetsky Sapiro, dan Padraig Smith. Terjadi perkembangan pesat dalam pengembangan alat, metodologi, algoritma, dan data mining. Konferensi internasional KDD yang sekarang disebut ACM SIG KDD yang pertama itu dilakukan pada tahun 1995, yang menandai pengakuan resmi data mining sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan penting. Lalu selanjutnya di tahun 2000-an sampai sekarang ini, yang merupakan era digital, data mining ini terus berkembang dan menjadi sangat penting seiring dengan ledakan data atau big data dari internet, media sosial, sensor, dan sistem lainnya. Data mining semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI, dan pembelajaran mendalam seperti atau deep learning, dan penerapannya pun meluas ke berbagai sektor seperti bisnis, contohnya analisis pasar, perilaku pelanggan, bisa ke perbankan juga, seperti prediksi risiko kredit, lalu ke asuransi, ke contohnya deteksi penipuan, lalu kesehatan dan pendidikan.
Selanjutnya yaitu adalah peran utama data mining, yang dimana di sini data mining memainkan peran yang sangat penting dalam membantu organisasi mengubah data mentah yang melimpah atau big data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti atau actionable insight, di mana peran-peran utamanya terbagi beberapa kelompok seperti berikut. Yang pertama adalah prediction, yang dimana prediction ini adalah suatu peran yang paling kuat dari data mining, karena data mining menggunakan model statistik dan algoritma pembelajaran mesin untuk meramalkan nilai-nilai yang tidak diketahui berdasarkan pola historis. Selanjutnya setelah prediksi ada klasifikasi, yang dimana perannya ini melibatkan penetapan item data ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada segmentasi atau pengelompokan atau clustering, yang dimana peran ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa tanpa adanya kelas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu ada asosiasi atau association rule meaning, yang dimana peran ini menemukan hubungan antara item-item dalam dataset yang besar, sering disebut sebagai analisis keranjang pasar atau market based analysis. Dan yang terakhir adalah pengurangan data atau data reduction, yang dimana data mining membantu meringkas dan menyederhanakan dataset yang sangat besar menjadi representasi yang lebih kecil, namun mempertahankan informasi penting. Jadi secara keseluruhan data mining ini berfungsi sebagai jembatan yang mengubah data menjadi pengetahuan strategis, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti di berbagai sektor. Oke, selanjutnya ada klasifikasi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 12 lain bernama Bang Rifan. Kepada Bang Rifan dipersilakan. Baik, saya lanjutkan di sini atau classification. Penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 12, itu melakukan implementasi algoritma C4.5 untuk memprediksi kelulusan tepat waktu. Teknik klasifikasi yang digunakan yaitu decision tree dengan penerapan algoritma C4.5. Masukan yang digunakan yaitu berupa atribut dari data mahasiswa meliputi IP atau indeks per semester dari semester 1 sampai 8. Data mahasiswa tersebut merupakan data contoh training yang digunakan dalam penyusunan decision tree. Pengujian ini menggunakan data training mahasiswa yang sudah lulus pada tahun 2020 sampai 2025. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan sebagai langkah preventif untuk menghindari penurunan kelulusan mahasiswa setiap tahunnya. Untuk selanjutnya itu ada RapidMender atau Alter AI Studio. RapidMender adalah platform ilmu data atau data science dan pembelajaran mesin atau machine learning yang sangat populer. Pada tahun 2022, RapidMender diakuisisi oleh perusahaan Altair dan sejak tahun 2024, produk utamanya RapidMender Studio telah berganti nama menjadi Altair AI Studio. Altair AI Studio yang sebelumnya RapidMender dirancang untuk memfasilitasi seluruh siklus hidup ilmu data dan data mining, mulai dari persiapan data hingga penerapan model dalam satu lingkaran terpadu. Di sini ada beberapa keunggulan dari RapidMender. Yang pertama itu ada aksesibilitas tinggi atau no code, yang memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk melakukan analisis data canggih dan membangun model machine learning tanpa keterampilan pemrograman yang mendalam. Yang kedua itu ada siklus hidup data science end to end, yang dimana mendukung semua tahap proyek analitik
dari impor data, pre-processing, pemodelan, evaluasi, hingga penerapan atau development model ke lingkungan produksi. Yang ketiga itu ada fitur Auto ML atau Automate Machine Learning yang menyediakan fitur canggih yang secara otomatis menjelajahi data, menguji berbagai algoritma, dan mengoptimalkan parameter model dan membantu menemukan model terbaik dengan cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada integritas ekosistem Altair, yang dimana sebagai bagian dari Altair, tool ini terintegrasi dengan solusi cloud dan platform analitik skala besar Altair lainnya yang meningkatkan skalabilitas dan kolaborasi tingkat perusahaan. Dan yang terakhir itu ada dukungan algoritma komprehensif, yaitu menawarkan koleksi operator yang sangat besar, lebih dari 500 yang mencakup berbagai teknik machine learning, data mining, test mining, dan analisis deret atau time series. Untuk penjelasan berikutnya itu ada metodologi dan implementasi akan dijelaskan oleh Saudara Rega. Ya, baik. Terima kasih Mas Ripan. Izin melanjutkan metodologi penelitian pendekatan CRISP-DM ya. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data mining bersifat eksperimental dan mengacu pada kerangka kerja CRISP-DM. Yang pertama adalah business understanding, di mana membangun model klasifikasi untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan status kelulusan. Yang kedua, data understanding, memahami struktur, karakteristik, dan beberapa nilai hilang pada data akademik siswa, IPS, IPK, atau status kelulusan. Yang ketiga, data preparation, menangani missing value, memilih atribut relevan, dan menetapkan status kelulusan sebagai label target. Yang keempat, modeling, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dengan teknik cross validation untuk keandalan. Yang kelima, evaluation, mengukur performa model menggunakan operator performance, akurasi, confusion metric di RapidMiner atau AI Studio. Yang terakhir, deployment, model dapat menjadi dasar pengembangan sistem mendukung keputusan akademik di masa mendatang. Selanjutnya, implementasi model data mining. Metode klasifikasi dengan decision tree diterapkan untuk memprediksi status kelulusan tepat atau terlambatnya menggunakan RapidMiner atau AI Studio 2026 ya. Nah, ini adalah tahapan modelan. Yang pertama, pengambilan dan membersihkan data, kemudian pemilihan atribut, penentuan label, kemudian evaluasi dengan cross validation. Nah, atribut yang digunakan adalah nilai indeks prestasi semester atau IPS dan status mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adityas. Dipersilakan. Oke, makasih Mas Rega melanjutkan presentasinya untuk hasil evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan operator performance dengan teknik cross validation. Metode ini bertujuan untuk menguji kestabilan model terhadap seluruh data yang tersedia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model decision tree memiliki performa yang mana akurasinya yaitu 87,17%. Nah, tingkat ketepatan klasifikasi modelnya segitu, dan weight post precision-nya sebesar 89,12%, yaitu rata-rata presisi yang mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas, serta weight recall dengan jumlah 89,21%,
yaitu rata-rata recall yang mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Lanjut. Nah, untuk convention matrix sendiri itu digunakan untuk melihat secara detail hasil prediksi model terhadap data aktual. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh convention matrix sebagai berikut. Nah, prediksi aktualnya, model berhasil mengklasifikasikan 145 mahasiswa yang terlambat dan 193 mahasiswa lulus tepat waktu secara benar dengan kesalahan klasifikasi yang relatif kecil, yaitu 18 dan 23. Nah, hasil ini memperkuat bahwa model decision tree memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nah, berikutnya untuk analisis decision tree akan dilanjutkan oleh Mas Sadan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Aditas. Berikutnya adalah analisis decision tree. Jadi ini merupakan model decision tree menunjukkan status mahasiswa sebagai node atau akar root yang sangat berpengaruh terhadap kelulusan. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini itu adalah gambar dari hasil proses yang di running di RapidMiner dan menghasilkan decision tree seperti ini. Dan juga di gambar yang kedua di bawah itu merupakan terkait detail description dari decision tree yang ada di gambar. Jadi mahasiswa dengan status bekerja, jadi dengan IPS 2, indeks prestasi semester kedua lebih dari 3,5 itu cenderung lulus tepat waktu. Dan mahasiswa yang bekerja dengan indeks prestasi semester 8 itu yang kurang dari 2,95 itu sebagian besar diklasifikasikan terlambat. Dan mahasiswa dengan status mahasiswa tidak bekerja itu menghasilkan IPS 1 lebih dari 3,5 dan IPS 5 lebih dari 2,635, hampir seluruhnya lulus tepat waktu. Dan mahasiswa dengan IPS 5 kurang dari 2,38 dan IPS 3 rendah cenderung lulus terlambat. Berikutnya. Oke, jadi kesimpulan dari proses data mining yang dilakukan pada dataset data kelulusan mahasiswa ini, yang pertama, metode klasifikasi decision tree efektif digunakan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa. Yang kedua, proses data mining telah mengikuti tahapan CRISP-DM secara sistematis. Yang ketiga, evaluasi cross-validation menunjukkan akurasi model sebesar 89,17%, menandakan kinerja yang baik. Kemudian atribut indeks prestasi semester dan status mahasiswa ini menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan. Dan kemudian terakhir, model bersifat mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan akademik. Berikutnya. Oke, untuk saran yang pertama, model dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah dan variasi data. Kemudian perlu dilakukan perbandingan dengan algoritma klasifikasi lain, misalnya naive Bayes dan support vector mesin misalnya. Kemudian penambahan atribut non-akademik berpotensi meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang terakhir, model dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan akademik. Oke, saya rasa cukup untuk presentasinya dari kelompok 12. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.